Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Untuk materi kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi akar, yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk, pangkat, dan juga sifat-sifatnya. Baik, kita mulai saja. Di sini sesuai dengan judulnya yaitu bentuk pada akar, ya, bentuk akar. Definisi atau pengertian sederhananya, akar adalah kebalikan dalam bentuk pangkat, ya. Jadi kebalikannya. Nah, kita ambil contohnya, misalkan kemarin kita sudah mempelajarinya. Kita ambil contoh, misalkan 4 dipangkatkan 2. Artinya kan 4 dikali 4, ya, hasilnya adalah 16. Seperti itu. Kemudian kalau bentuk akarnya, ingat angka dasarnya adalah 4, ya. Maka ini kebalikannya, dari 16 kembali ke 4. Maka akar 16 itu adalah 4. Seperti itu, ya. Saya kira ini materi yang tidak terlalu sulit karena sejak di sekolah dasar sudah pernah dipelajari. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengubah bentuk akar dalam pangkat, ya. Nah, ini materi yang perlu dipahami dengan seksama, diperhatikan. Di sini ada contoh, ya. Jika dalam bentuk akar A pangkat N dengan akar pangkat M, maka bentuknya adalah A pangkat N per M. Ya, seperti itu. Seperti yang ada pada kertas ini. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ambil contoh yang paling sederhana. Misalkan ada contoh akar 2. Ya, akar 2. Maka akar 2 ini, ya, jika diubah dalam bentuk pangkat, ya, kamu perhatikan sifat bilangan pangkat, ya, jika dia tidak memiliki pangkat di atasnya, maka dianggap dia berpangkat 1, ya. Karena dalam bentuk akar ini adalah kebalikan dari pangkat, ya, nilainya 2, ya, nilainya 2, maka hasilnya adalah, jika akar 2 hasilnya adalah 2 pangkat 1 per 2, seperti itu, ya. Jadi akar 2 jika dipangkatkan adalah 2 pangkat 1 per 2, seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan contoh yang berikutnya agar kalian lebih memahaminya. Misalkan seperti ini, ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini bilangannya sudah jelas, ya, angka-angkanya sudah jelas. Jadi kalau kita operasikan atau kita tuliskan, jawabannya adalah 2 pangkat 2 per 3, seperti itu, ya. Insya Allah tidak ada masalah. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu operasi aljabar, ya, pada bentuk akar. Pada bentuk akar, ya, seperti itu. Kita ada 4 operasi, ya, tapi dirangkum jadikan 2 saja karena pada dasarnya mereka hanya kebalikan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk angkar ini ada kaitannya dalam bentuk aljabar. Jadi aljabar itu kan adanya variabel dalam suatu suku. Maka jika variabelnya berbeda, maka tidak akan bisa dioperasikan sesuai dengan penjumlahan ataupun pengurangan, ya. Hal itu juga terjadi pada bentuk aljabar. Kita ambil contoh, misalkan 2 akar 3 ditambah 4 akar 3, ya. Diperhatikan, nilai akar dalam soal ini bentuknya sama atau nilainya sama. Maka ini bisa dioperasikan. Maka fungsinya sama seperti variabel pada operasi aljabar. Sehingga 2 ditambah 4 adalah 6 akar 3, seperti itu, ya. Tidak ada masalah, ya, mudah, ya. Hal yang sama juga terjadi pada pengurangan, ya. Misalkan 4 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Maka jika kita hitung langsung saja, 4 dikurangi 2, 2 akar 2. Seperti itu. Misalkan ada contoh seperti ini. Dengan bentuk akar yang berbeda. Misalkan 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Soal seperti ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi tidak bisa dikerjakan karena nilai
akarnya berbeda, antara akar 3 sama akar 2, antara X sama Y juga sudah berbeda, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada operasi perkalian dan pembagian ya. Operasi perkalian dan pembagian ini ya sama seperti operasi pada aljabar. Jadi meskipun variabelnya berbeda atau akarnya berbeda, boleh langsung kita operasikan ya. Contoh misalkan langsung saja, contoh ada akar 2 dikali dengan akar 3. Maka jawabannya adalah akar 6, seperti itu ya. Kemudian kalau pembagian hal yang sama juga terjadi, misalkan akar 4 per akar 2, seperti itu. Ini boleh ya, jadi akar 4 dibagi akar 2, sama dengan akar 2, seperti itu ya, tidak ada masalah. Itu contoh-contoh dalam operasi pada bentuk akar ya. Sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ya. Diperhatikan ini materi yang sedikit rumit, tapi insya Allah bisa dipahami jika kalian bisa memahaminya dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, di sini merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Artinya apa? Akar yang tidak bisa dijabarkan, yang tidak bisa diakarkan, itu dikatakan sebagai bilangan irasional ya. Jadi harus kita bentuk, tidak boleh dalam bentuk pecahan, seperti itu penjelasannya. Di sini ada beberapa sifat, ada sifat A per akar B, kemudian A per B ditambah A per B ditambah akar C, kemudian ada A per B dikurangi akar C, kemudian ada A per akar B ditambah akar C, kemudian ada A per akar B dikurangi akar C. Diperhatikan pada dasarnya 5 akar ini sebenarnya hanya ada 3 akar saja ya. Karena ini operasi penjumlahan dan pengurangan, ini penjumlahan dan pengurangan ya. Hanya itu perbedaannya. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah yang pertama A akar B. Di sini caranya adalah kita ubah, kita kalikan dengan penyebut yang dimiliki pada suku tersebut ya. Misalkan A akar B, maka dikalikan dengan akar B per akar B, seperti itu. Lebih jelasnya ini pada contoh soal. Kemudian hal yang sama juga pada bentuk yang kedua. Jika bentuknya penyebutnya adalah penjumlahan, maka nanti dikalikan dalam bentuk pengurangan ya, pengurangan. Kebalikannya, jika nanti di sini pengurangan, maka dikalikan dalam bentuk penjumlahan ya. Seperti itu. Ini contoh-contohnya sama juga dengan ini. Jika penjumlahan nanti akan menjadi pengurangan, jika pengurangan akan menjadi penjumlahan. Kenapa demikian ya? Untuk penjelasannya agak panjang ya. Jadi proses perhitungan itu lebih mudah pengurangan pada proses perhitungan aljabar. Mungkin agak rumit ya jika melihat materi yang ada di sini. Lebih mudahnya kita langsung pada contoh soal. Baik, kita menuju ke contoh soalnya. Ya, di sini ada contoh soal merasionalkan bentuk akar ya. Diperhatikan. Setelah kalian melihat contohnya, insya Allah tidak akan terlalu sulit. Contoh. Ya, jawab. Sudah di atas contohnya. Yang pertama yang A adalah 4 akar 2. Nah, diperhatikan ya. Bentuknya di sini tunggal yaitu akar 2 ya, maka tinggal kita lanjutkan saja. 4 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Nah, jadi akar 2 per akar 2. Dari mana asalnya? Untuk merasionalkan. Kok bisa muncul akar 2 per akar 2? Ya tidak apa-apa, karena akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1. Berapapun bilangan dikalikan 1 ya bilangan itu sendiri. Seperti itu penjelasannya. Baik, sekarang kalau kita hitung ya. 4 dikali akar 2 tetap 4 akar 2. Seperti itu ya. 4 dikali akar 2 adalah 4 akar 2. Atau 4 kali X ya 4X seperti itu. Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Ya kan? Maka kita lanjutkan. 4 akar 2, akar 4 adalah 2. Nah, seperti itu kan? 4 dibagi 2, 2 akar 2. Nah, seperti itu ya, bisa diperhatikan. Kemudian kita menuju ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Oke, kita tulis dulu. 6, 3 ditambah akar
Oke, seperti itu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Prosesnya sama, diperhatikan baik-baik ya. Kita fokus sama penyebutnya. Jika di sini jumlah, maka nanti di sini menjadi pengurangan. Maka 3 dikurangi akar 6 ya. Yang atas juga 3 dikurangi akar 6. Baik. Diperhatikan, kita nggak usah repot-repot, diperhatikan angka yang ada di bawah ini. 3 dengan 3, akar 6 dengan akar 6 ya. Ustadz berikan metode untuk menghitung lebih mudahnya. Perhatikan, 3 dikali 3 adalah 9 ya. 3 dikali 3 adalah 9. Positif sama negatif ketemu menjadi negatif, ya kan? Akar 6 dikali akar 6, akar 3, 6. Akar 3, 6 adalah 6. Jadi, akar 6 dikali akar 6 adalah 6. Seperti itu saja, lebih cepat ya. Kemudian ini biarkan saja bentuknya seperti ini. 6 dikali 3 dikurangi akar 6. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. 9 dikurangi 6, 3 ya. Maka 6 per 3. 3 dikurangi akar 6. Ya, ini masih yang tadi. Kita lanjutkan. 6 dibagi 3 adalah 2 ya. 2, 3 dikurangi akar 6. Ya, seperti ini. Ini boleh dilanjutkan dengan cara didistribusikan ya. 2 dikali 3, 6. 2 dikali negatif akar 6, negatif 2 akar 6 ya. Boleh jawaban yang pertama atau jawaban yang kedua seperti itu ya. Kita lanjut pada soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir yang C. Baik ya. Mudah-mudahan cukup ini kertasnya. 2 per 2 akar 5 dikurangi akar 2 ya. Caranya sama ya. Jika pengurangan maka menjadi penjumlahan. Maka langsung saja dikali 2 akar 5 dikurangi akar 2. 2 akar 5 dikurangi akar 2. Seperti itu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan angka yang bawah ya. Kelihatannya rumit tapi sebenarnya kalau kita teliti insya Allah tidak. Oh, maaf. Jika di sini pengurangan maka di sini penjumlahan. Keliru tadi. Nah, maka jadi penjumlahan di sini ya. Perhatikan yang bawah. Kita fokus sama tanda negatif sama positif dulu saja, tidak apa-apa. Negatif sama positif kalau ketemu menjadi negatif. Itu sudah pasti ya. Akar 2 dikali akar 2, 2. Ya. Akar 5 dikali akar 5, 5. Ya. Akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Kita tulis saja, di sini tidak apa-apa. 2 dikali 2, 4. Ya. Sudah semakin jelas ya, tidak terlalu sulit. Yang atas tetap saja kita tulis seperti ini, tidak apa-apa. Ya, atau dalam kurung juga tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Kemudian ini kita kalikan 20 dikurangi 2. Ya kan, seperti itu. 20 dikurangi 2. Di sini 2 akar 5 ditambah, maaf, ini ya ditambah akar 2. Seperti itu. 20 dikurangi 2 itu 18. Maka 18 ya. 18. Terus di sini 2 akar 5 ditambah akar 2. Masih bisa disederhanakan, kita taruh di sini saja. Di sini bisa dicoret ya. Maka jawabannya adalah 1 per 9. 1 per 9, buka kurung. 2 akar 5 ditambah akar 2. Ya, seperti itu jawabannya. Ya, jika diperhatikan kembali, itulah salah satu materi tentang bentuk akar. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kalian memahami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Ustadz akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.